Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amrid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmatnya kesehatan, nikmatnya umur, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka acara peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW. Salawat dan salam tak lupa selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kejahilan menuju alam yang terang benderang, bercahayakan iman, Islam, dan ihsan. Hadirin yang berbahagia, 27 Rajab adalah peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surah Al-Isra, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya dan kami perlihatkan tanda-tanda daripada kebesarannya. Sesungguhnya Allah Maha melihat dan juga Maha mengetahui. Sebab daripada turunnya ayat ini karena kaum kafir Quraisy itu mencemooh Rasulullah SAW. Mereka mengatakan bahwa apa yang dibilang dari Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah bohong. Maka turunnya ayat ini adalah untuk mempertegas, adalah untuk membenarkan tentang peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW. Diriwayatkan oleh Az-Zuhri dan Urwah, pada pagi hari Rasulullah SAW telah melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, beliau terdiam, beliau termenung karena beliau tahu ketika beliau menyampaikan hal tersebut bahwa kaum kafir Quraisy tidak akan percaya. Ketika Rasulullah SAW terdiam dan termenung, kemudian lewatlah Abu Jahal, lewatlah musuh Allah dengan muka menjengkelkan, bertanya kepada Rasulullah, "Hai Muhammad, apakah ada hal yang ingin engkau ceritakan?" Maka Rasulullah menjawab, "Iya wahai Abu Jahal, malam tadi aku telah diisrakan oleh Allah." "Kemana ya Muhammad?" "Aku diisrakan dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis." Lalu kemudian sekelompok dari beberapa mereka mendatangi Abu Bakar dengan membawa berita bahwa, "Ya Abu Bakar, apakah engkau telah mendengar apa yang telah dikatakan oleh Muhammad bahwa ia telah melakukan perjalanan satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dia naik Sidratul Muntaha lalu kembali sebelum subuh?" Apa kata Abu Bakar? "Iya, aku percaya kepada Rasulullah. Aku percaya segala apa yang dikatakan Rasulullah." Maka pada saat itu Abu Bakar pun diberi gelar As-Siddiq, yaitu orang yang pertama kali mempercayai peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW. Dari Abu Sa'id bahwasanya ia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang perjalanan Isra dan Mi'rajnya beliau. Lalu Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, "Telah datang kepadaku seekor binatang yang bernama burak. Burak itu bisa melangkah seperti sepanjang mata kita memandang." Lalu kata Rasulullah, "Ketika aku melakukan perjalanan, aku mendengar suara dari arah sebelah kiri. Tetapi kata Rasulullah, aku tidak mengindahkan suara tersebut, aku tidak menoleh dan aku tidak berhenti." Kemudian kata Rasulullah,
Ketika aku melanjutkan perjalanan lagi, aku bertemu dengan seorang wanita yang memakai perhiasan yang begitu sangat berlebihan dan sangat mencolok. Lalu wanita itu berseru kepada Rasulullah dan melambaikan tangannya. Lalu dia berkata, "Hai Muhammad, pelan-pelan." Tetapi Rasulullah SAW tidak mengindahkan, beliau tidak menoleh dan beliau tidak berhenti. Kemudian Rasulullah sampai ke Baitul Maqdis, lalu Rasulullah mengikatkan burak tadi di tempat di mana para nabi mengikatkan kendaraannya. Kemudian Rasulullah masuk ke dalam masjid dan melaksanakan sholat. Setelah beliau melaksanakan sholat, kemudian beliau bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, sesungguhnya Jibril, ketika aku di dalam perjalanan kemari, aku mendengar suara dari arah sebelah kanan. Apakah itu, hai Jibril?" Lalu Jibril menjawab, "Ya Rasulullah, suara dari arah kanan itu adalah juru-juru dakwahnya dari kaum Yahudi. Sesungguhnya ya Rasulullah, jika engkau menoleh, jika engkau berhenti, maka semua umatmu akan menjadi Yahudi." Lalu Rasulullah SAW bertanya lagi kepada Jibril, "Ya Jibril, tadi ketika di dalam perjalanan, aku juga mendengar suara dari arah sebelah kiri. Apakah itu, hai Jibril?" Lalu Jibril menjawab, "Ya Rasulullah, itu adalah juru-juru dakwah dari kaum Nasrani. Seandainya ya Rasulullah, engkau menoleh, engkau berhenti, maka niscaya semua umatmu akan menjadi kaum Nasrani." Tetapi wahai Jibril, di dalam perjalanan tadi aku juga melihat seorang wanita yang memakai perhiasan yang begitu sangat mencolok, yang begitu sangat berlebih-lebihan. Apakah itu, wahai Jibril? Lalu Jibril menjawab, "Ya Rasulullah, itu adalah lambang daripada dunia. Seandainya ya Rasulullah engkau berhenti, engkau menoleh, maka semua umatmu akan lebih mementingkan dunia daripada mementingkan akhirat." Lalu setelah itu kata Rasulullah, aku disuguhkan 2 gelas minuman dan aku harus memilih salah satunya. 1 gelas berisikan air susu dan 1 gelasnya berisikan arak. Maka kata Rasulullah, aku memilih gelas yang berisikan air susu, kemudian aku meminumnya. Maka Jibril berkata, "Ya Rasulullah, engkau telah memilih apa yang sesuai dengan fitrahmu. Maka engkau telah memberikan agama Islam untuk umatmu yang sesuai dengan fitrahnya manusia. Seandainya ya Rasulullah engkau meminum gelas yang berisikan arak, maka umatmu akan durhaka kepada Allah tanpa terkecuali." Itulah tadi peristiwa daripada Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW. Ada banyak berbagai hal peristiwa yang terjadi pada saat Rasulullah di Isra Mi'rajkan. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah, bisa mengambil pelajaran tentang Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW. Cukup di sini dulu apa yang saya sampaikan. Salah dan khilafnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.